Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdullah bin Syahab. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian atau penjelasan daripada simple past tense. Simple past tense adalah suatu kalimat yang menunjukkan suatu kenyataan yang telah terjadi di masa lampau. Biasanya dimulai dengan kalimat last atau dimulai dengan ago, seperti last yesterday, last Sunday, last Monday, dan juga seperti kalau yang contoh ago, 3 days ago atau 2 week ago. Yang pertama adalah simple past nomina, yang mana penggunaannya bukan menggunakan kata kerja, seperti contoh hanya seperti kata sifat. Misal ada seseorang yang mengatakan cuaca panas sekali kemarin, maka dia akan mengatakan the weather was hot yesterday. Untuk rumusnya di simple past nomina adalah jika kalimat tersebut positif, maka dia akan menggunakan subjek ditambah was atau were, terus pelengkap dan keterangan waktu. Kalau seandainya sebelumnya, kalau misalnya kita belajar to be, I setelahnya adalah am, you setelahnya adalah are, dan juga she setelahnya adalah is, maka di simple past tense yang menggunakan nomina atau kata sifat bukan kata kerja, maka am, are, dan juga is itu diganti. Yang I diganti dengan was, dan juga yang she atau he atau they diganti dengan where. Contoh kalimat simple past nomina yang positif adalah seperti kalau misalnya dia menjelaskan tentang orang tersebut sedang sakit. I was sick yesterday. Seharusnya kan kalau misalnya menggunakan rumus to be, I itu setelahnya am. Tapi di sini karena ia sedang menjelaskan past, yaitu adalah tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, maka dia menggunakan was. Jadi I was sick yesterday. Adapun kalau misalnya perihal negatif atau rumus yang negatif, subjek terus was atau were not plus kata pelengkap dan juga keterangan waktu. Contoh yang negatif, saya tidak sakit kemarin, maka bahasa Inggrisnya adalah I was not sick yesterday. Kalau misalnya ini kan seharusnya I am not sick. Tapi di sini adalah I was not sick yesterday. Dan contoh untuk kalimat yang interrogatif atau mempunyai arti pertanyaan adalah jika dia ingin bertanya dengan bahasa Inggris, apakah saya sakit kemarin? Maka untuk rumusnya adalah ia memajukan terlebih dahulu was atau were-nya, terus disambung dengan subjek, disambung dengan kata pelengkap, dan juga keterangan waktu. Seperti contoh adalah was I sick yesterday? Apakah saya sakit kemarin? Itu contoh yang interrogatif. Dan di sini ada sedikit tambahan atau keterangan bahwasanya karena bentuk past ini adalah bisa dibilang rumus juga. Karena bentuk past itu adalah yang lampau, yang seharusnya I menggunakan dengan am, tapi di tempat ini bukan menggunakan am. Di simple past tense ia menggunakan was. Begitu juga you, we, they tidak menggunakan are, tapi dia menggunakan were. Seperti contoh, they were in the hotel 2 days ago. Dan was digunakan untuk subjek I, he, she, it, dan lain-lain. Yang kedua adalah simple past yang menggunakan verba. Kalau tadi nomina yaitu adalah kata sifat, akan tetapi kalau sekarang adalah simple past yang menggunakan kata kerja. Sebagai contoh adalah jika kita ingin menggunakan atau menjelaskan masa lampau kejadian yang telah terjadi dan itu dari suatu pekerjaan. Di sini contoh yang positif, dia membuka jendela tadi pagi. Maka bukan pakai was lagi, karena kalau was itu adalah khusus untuk simple past yang nomina. Simple past yang nomina. Akan tetapi kalau misalnya simple past yang verba, maka dia menggunakan verb yang kedua, itu adalah kata kerja
yang udah berubah dari kata aslinya. Seperti eat, makan, maka kalau misalnya positif bukan I eat tapi I ate, ate. Ya. Atau kalau contoh kita buka contoh dengan dia membuka jendela tadi pagi, maka he opened the window this morning. Itu yang kalimat positif. Dengan rumus adalah subjek ditambah verb 2, ya kalimat yang udah berubah dari aslinya, dan juga ditambah objek ditambah keterangan waktu. Maka salah jika ada seseorang yang ingin menjelaskan tentang simple past tense yang menggunakan verba atau kata kerja, tapi dia menggunakan was atau menggunakan were. Karena itu hanya sifat. Kalau misalnya dia menjelaskan tentang sesuatu sifat seperti I sick yesterday, maka dia menggunakan I was sick yesterday. Tapi kalau misalnya untuk kata kerja, dia bukan menggunakan itu. Tapi di dalam simple past yang verba, maka dia menggunakan kata kerja yang kedua atau past verb atau verb yang kedua. Dan juga tidak ada tambahan s untuk subjek ketiga tunggal. Misalnya, kalau misalnya membeli di dalam bahasa Inggris adalah buy, ya, b u y, buy. Tapi di sini adalah jika kita ingin menjelaskan dia laki-laki membeli novel 2 hari yang lalu, maka bukan he buy dan juga bukan he buying, tapi he bought a novel 2 days ago, menggunakan kata kerja yang kedua. Itu kalau yang positif. Dan jika kita ingin menggunakan yang negatif, jika contoh seperti yang tadi dia membuka pintu tadi pagi, maka negatifnya adalah he did not open the door this morning. Ya, ditambahkan dengan kalimat did. Dan jika dia menggunakan negatif, maka rumusnya adalah pertama dia mulai dengan subjek sama seperti yang positif. Namun kalau yang di positif dia langsung menggunakan verb yang kedua. Tapi di yang negatif setelah kalimat subjek dia harus menambahkan did know karena ini adalah kalimat yang negatif. Setelah did know, did not, maka dia menggunakan verb yang pertama plus objek plus keterangan waktu. Jadi verb yang kedua itu hanya digunakan jika kalimat yang positif. Ya, kalimat yang positif maka menggunakan verb 2. Tapi kalau kembali kata kerja kita ingin menjelaskan simple past tense yang berupa verb dan juga itu adalah kalimat yang negatif atau kalimat yang interrogatif, maka gunakan kembali ke verb yang pertama. Jika seandainya simple past tense yang verb yang menggunakan kalimat positif, maka rumusnya adalah subjek ditambah verb 2 plus objek plus keterangan waktu. Namun yang juga kita jelaskan tadi adalah negatif. Dia bukan menggunakan verb 2 tapi kembali ke verb yang satu, yaitu adalah subjek ditambah did not atau did karena ini adalah negatif, ditambah verb 1 plus objek dan keterangan waktu. Dan sekarang kita akan jelaskan jika kalimat tersebut interrogatif atau berupa pertanyaan. Jika kita akan menjelaskan sesuatu yang lampau tapi kita ingin bertanya dengan menggunakan kata kerja, maka rumusnya adalah pertama did-nya tersebut kita majukan ke kalimat yang kata yang pertama, yaitu adalah did ditambah subjek ditambah verb 1 kembali ke kata kerja yang pertama dan juga ditambah objek plus keterangan waktu. Jadi untuk verb yang kedua, ya, itu hanya digunakan pada saat kalimat tersebut kalimat yang positif jika menggunakan kata kerja. Mari kita contohkan kalimat yang interrogatif. Dia membuka jendela tadi pagi. Maka kita akan buat kalimat bahasa Inggrisnya dengan did he open the window this morning? Did-nya didahulukan. Dan juga pada saat membuka dia menggunakan kalimat open, bukan opened, karena itu adalah verb yang kedua ditambah i dan d. Atau kalau misalnya kalimat tersebut adalah makan, jika kita ingin menanyakan dia apakah dia makan apel 2 hari yang lalu, maka kita bukan mengatakan did he eat atau did he eats pakai s, salah. Karena kalau misalnya kalimat interrogatif dia tetap kembali ke verb yang pertama tanpa ada tambahan s. Jadi did he eat apple 2 days ago? Jadi itulah sedikit penjelasan daripada simple past tense yang nomina atau adalah kata sifat dan juga simple past tense yang menggunakan verb atau kata kerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.